Berapa panjangnya tadi? Fisur. Nah, ini boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi untuk latihan, kita kan latihan ini sebisa mungkin lebih dari 2 lah gitu. Apalagi ini kan pendek gitu ya. Kecuali dia ayatnya panjang. Berarti kasih 4 lah gitu. Kasih 4. Ada yang masih ingat ini namanya mad apa? Fisur itu mad apa namanya? Mad arid lis-sukun. Namanya mad arid lis-sukun. Baik. Mad arid lis-sukun. Kemudian ra di sana ini kan roh hidup nih, tetapi dia dimatikan. Kan dia kan berbaris ya, tapi ada hukum yang menyebabkan dia harus dimatikan. Makanya ada ra sukun atau disukunkan istilahnya. Dalam hal ini berarti ra-nya disukunkan. Pertanyaannya, ra-nya dibaca tebal atau dibaca tipis? Apa patokannya? Apa rumusnya Ibu sekalian yang sudah kita pelajari? Huruf sebelumnya berbaris dhammah. Apa huruf sebelum ra sukun di situ? Nah, jadi kalau ra sukun rumusnya lihat huruf sebelumnya gitu ya. Kalau huruf sebelumnya berharokat dhammah dan fathah dan ada waw mad ataupun waw sukun lah katakan. Seperti ini kan ada waw sukun, waw mad di situ. Maka ra-nya dibaca tebal ya. Fis-sur tebal dia. Sur. Jadi ra-nya dibaca tebal. Zalika yaumul wa'id. Jadi hati-hati zal ini kadang-kadang masih terbaca jadi zai gitu ya. Hati-hati dia. Sebab zai dan zal makhrajnya berbeda. Kalau zal itu makhrajnya ujung lidah ke ujung gigi. Adapun zai ujung lidah ke gusi bawah dan dia punya sifat yang namanya safir. Atau bahasa kitanya itu bunyi apa tuh desisnya. Hati-hati, tidak boleh. Huruf zal itu tidak boleh. Tidak boleh tersamakan dengan huruf zai dan sebaliknya. Zalika yaumul wa'id. Pertanyaannya, berapa panjang wa'id? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tetapi karena di awal tadi kita panjangkan dia 4, maka usahakan ke bawahnya juga 4. Sebab dia sama-sama mad arid lis-sukun. Sama-sama mad arid lis-sukun. Samakan 4. Kecuali memang napas tidak sampai sebab ayatnya panjang, bolehlah 2. Tapi kalau ayatnya lumayan pendek, kasih 4 untuk melatih supaya terbiasa kita. Huruf dal ini hati-hati. Huruf dal ini sifat apa yang paling menonjol ketika dia sukun pada ayat yang ke-20 ini? Qalqalah atau mantul. Qalqalah terbagi 3 tingkatan. Ada qalqalah sughra, wusta dan kubra. Sughra qalqalah yang paling ringan. Letaknya di tengah. Naik sedikit ke atas ada wusta, pertengahan dia. Harus lebih kuat dari yang pertama tadi. Letaknya di akhir tetapi tidak bertasydid. Seperti ini. Maka hati-hati ayah bunda sekalian. Hendaknya dibaca lebih kuat lagi gitu ya. Tadi ada beberapa yang terdengar masih kurang kuat ya. Yaumul wa'id. Jelaskan lagi qalqalah pada huruf dal. Wajah berapa panjang ja? 4 atau 5 hara? 4 atau 5. Berapa panjangnya? Harus seragam. Jawabannya harus seragam. Berapa panjangnya bunda sekalian? 4 atau 5? Kenapa 4 atau 5 harakat? Ingat rumusnya. Ada bendera. Bendera ini itu bahasa kita boleh dipakai. Tapi kalau bahasa tajwidnya namanya mad.
mad. Boleh bendera, boleh mad gitu ya. Setelahnya ada hamzah. Itu rumusnya. Maka panjangnya 45 harokat. Cuma dalam teorinya dia terbagi dua. Ada nanti mad wajib, ada mad jaiz. Mad wajib ketika dia satu kata, maksudnya mad dengan hamzahnya satu kata, bendera dengan hamzahnya satu kata. Nanti ada mad jaiz ketika dia terdapat dalam dua kata, maksudnya mad dan hamzahnya terpisah dia dalam kata yang terpisah. Baik, dia 45 harakat, maka sebisa mungkin agak dipanjangkan. Ini mad wajib atau mad jaiz? Oke. Jadi itulah makanya kami untuk yang kelas ini kan kita ini kelas talaki sebenarnya, atau talaki plus lah. Tidak terlalu menggunakan istilah-istilah apa itu, karena memang agak sulit dia. Untuk bisa memahami itu satu atau dua kata, ya minimal harus punya dasar bahasa Arab. Ini satu kata ya. Wa satu kata. Kemudian wajah. Kemudian ja'at itu satu kata. Ya, itu jadi dia termasuk ke mad wajib. Kemudian kita lanjutkan di ini yang walaupun dia kesalahannya ke sifatul huruf, tapi sebisa mungkin harus latihan juga. Bagaimana cara matikan huruf ta sukun? Ada sifat hams ya. At, it, ut. Terkadang kita abai terhadap itu, artinya tidak terbunyikan. Jadi at, bunyi dia. Setiap ta sukun itu dia bunyi dia. Itu yang dimaksud dengan sifat hams. Sifat itu tidak boleh hilang gitu ya. Kecuali dia bertasydid at-ta, itu baru di tanya yang bunyi. Tapi ini at syiddah dulu, terhenti dulu, baru dibunyikan hamsnya. Kemudian sini kullu, ada kullu, kanya tipis, lamnya tipis. Kemudian fa, hati-hati dalam mematikan fa. Fa itu dia punya sifat hams, tentu dia punya sifat hams. Dia juga punya sifat rokhawah, artinya mengalir dia. Naf. Jadi disempurnakan dulu matifanya. Apa maksudnya disempurnakan matifah? Sampai dia mengalir. Naf. Baru masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf sin. Naf. Ya, gitu ya. Nafsim. Gitu. Yang tak boleh itu gini, nafsim. Naf bunyi tetapi tidak mengalir. Itu salah. Salah di sifat rokhawahnya salah. Kemudian di sini ada huruf sin berbaris kasratain atau baris dua di bawah. Bertemu mim. Apa hukumnya? Idgham bigunnah. Idgham bigunnah ataupun ma'al gunnah. Artinya apa? Artinya dia dibaca dengung. Sin didengungkan atau dilebur ke mim menjadi sim. Kemudian didengungkan, ditahan suara. Didengungkan itu artinya dilamakan suara di situ ya. Sim ma'aha. Tidak boleh sim ma'aha. Itu belum dengung, belum sempurna dengung. Kemudian sa, berapa panjang sa? 4-5 harakat. Kenapa 4-5 harakat? Ada mad, setelahnya ada hamzah. Kemudian qaf dia baris dhammatain, baris dua di depan, bertemu dengan waw. Pun
bertemu waw. Apa hukumnya? Idgham bigunnah atau ma'al gunnah. Artinya qun dibaca menjadi quwa. Dia lebur ke waw, kemudian didengungkan. Quwa. Nah, dengung dia ya. Kemudian wasya, dia shin, hati-hati, shin terbaca jadi sa atau terbaca jadi sa. Salah, tentu dia salah. Sebisa mungkin tidak lagi kita melakukan kesalahan pada huruf ya. Wasyahid, berapa panjangnya? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Namanya mad arid lis sukun. Tetapi karena kita panjangkan tadi di awal itu 4 harakat, maka dia kita usahakan 4 harakat.